Kita akan lanjutkan baca kitab fikih Al-Asmaul Husna. Dan sampai di bab yang ke-45 ya, yaitu Al-Mu'min As-Shadiq. Al-Mu'min As-Shadiq. Qala al-mu'allif hafidhahullah ta'ala wa qad warada ismullahi al-mu'min fi ayatin wahidah hiya qauluhu ta'ala huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Ini dari surat Al-Hasyr. Kalau terjemahannya, coba dibacakan terjemahannya. Dialah Allah Nah, kalau situ Al-Mu'min, kalau terjemahnya diartikan yang maha memberi keamanan. Nah, wal iman dikatakan kalau amanah yu'minu bahwa mu'min, dengan amanah yu'minu bahwa mu'min. Sini iman ini wal imanu yarji'u manahu ila tasdiqi wal iqrar. Wa ma yaqtadihi dzalika minal irsyad wa tasdiqi shadiqin wa iqamatil barahin ala sidqihim fa huwa ta'ala al-mu'min alladhi huwa kama asna ala nafsihi wa fawqa ma yusni alaihi ibaduh wa lihadza qala Mujahid rahimahullah al-mu'min alladhi wahhada nafsahu biqaulihi syahidallahu annahu la ilaha illahu. Iman itu ya, kata-kata iman itu kembalinya maknanya itu akan kembali kepada at-tasdiq wal iqrar. Tasdiq itu maksudnya membenarkan atau membenarkan wal iqrar bisa pernyataan atau juga pengakuan. Wa ma yaqtadihi dzalika minal irsyad, dan apa saja yang sebagai konsekuensi dari hal itu, yaitu yang berupa al-irsyad, memberikan bimbingan, membimbing. Wa tasdiqus shadiqin, dan membenarkan orang-orang yang jujur atau orang-orang yang benar, dan mendirikan dalil-dalil atau bukti-bukti yang nyata atas kebenaran mereka. Maka dia Allah Ta'ala al-mu'min, dialah al-mu'min yang dia sebagaimana dia itu Allah memuji dirinya dan menyanjung dirinya dan di atas apa yang disanjung oleh para hambanya. Oleh karena itu Mujahid rahimahullah mengatakan al-mu'min yaitu zat yang mentauhidkan atau mengesahkan dirinya dengan biqaulihi, firman-Nya syahidallahu annahu la ilaha illallah. Allah bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak disembah kecuali Dia. Allah menyatakan bahwasanya tiada sembahan yang hak disembah kecuali Dia. Wa hiya syahadatun azimatun karimatun min a'zami syahidin, dan ia merupakan kesaksian yang agung, yang mulia, ya. Min a'zami syahid, di antara saksi yang paling agung, yaitu Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin. Li'a'zami masyhudin bihi, karena agungnya yang dipersaksikan,
yaitu isi dari kesaksian itu, yaitu mentauhidkan Allah, wa huwa tauhidullah, wa ikhlasuddin lahu, dan mengikhlaskan, memurnikan ketaatan amal ibadah hanya untuknya, hanya untuk Allah Ta'ala. Dan di antara min hadzal ma'na ma rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairuhuma an Abi Ishaq an al-Aghali Abi Muslim annahu syahida ala Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhuma annahuma syahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza qala al-'abdu la ilaha illallah wallahu akbar qala yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala sadaqa 'abdi la ilaha illa ana wa ana akbar wa idza qala la ilaha illallah wahdah qala sadaqa 'abdi la ilaha illa ana wahdi wa idza qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah qala sadaqa 'abdi la ilaha illa ana la syarika li wa idza qala la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu qala sadaqa 'abdi la ilaha illa ana lil mulku wa lil hamdu wa idza qala la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah qala sadaqa 'abdi la ilaha illa ana wa la haula wa la quwata illa bi. Qala Abu Ishaq summa qala al-Agharu syai'an lam afhamhu qultu li Abi Ja'far ma qala man ruziqahunna inda mautihi lam tamassahunna. Dan termasuk di antara makna ini, yaitu makna al-mu'min, maksudnya makna mukmin, al-mu'min, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Ibnu Majah dan yang lainnya dari Abu Ishaq, dari Al-Aghali Abi Muslim, bahwasannya ia telah bersaksi atas Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya keduanya pun telah bersaksi atas Rasulullah SAW annahu qala, bahwasanya beliau telah bersabda idza qala al-'abdu, beliau bersabda apabila seorang hamba itu mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, qala, beliau bersabda, maka Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan atau berfirman atau berkata sadaqa 'abdi, Allah mengatakan benar hambaku. Berarti kan Allah membenarkan hambaku, benar hambaku. Tidak ada sembahan yang hak disembah kecuali aku. Ini kata Allah. Benar hambaku benar. Bahwasanya tidak ada sembahan yang hak disembah kecuali aku, dan aku itu maha besar. Kata Allah. Apabila seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah wahdah, tiada sembahan yang hak disembah kecuali Allah semata, qala, Allah mengatakan sadaqa 'abdi, hambaku benar. Tidak ada sembahan yang hak disembah kecuali aku semata. Kemudian apabila seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, tidak ada sembahan yang hak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, maka Allah mengatakan sadaqa 'abdi, benar hambaku. Jadi hambaku benar, bahwasanya tidak ada sembahan yang hak disembah kecuali aku, kata Allah, tidak ada sekutu bagiku. Wa idza qala la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, apabila seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah, tiada sembahan yang hak disembah kecuali Allah, baginya lah kerajaan dan segala puji, dan baginya lah segala puji,
Qala, Allah mengatakan, sadaqa abdi, hambaku benar. Tidak ada sembahyang hak sembah kecuali aku. Milikkulah kerajaan dan milikkulah ini apa? Pujian, segala puji. Lalu apabila seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah, jika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sembahyang hak sembah kecuali Allah, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, qala, Allah mengatakan, sadaqa abdi, hambaku benar. Tidak ada sembahyang hak sembah kecuali aku, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolonganku. Ka'ab mengatakan, kemudian Al-Abar mengucapkan sesuatu yang aku tidak memahaminya. Lalu aku mengatakan kepada Abu Ja'far, makola, apa yang ia ucapkan? Kola, ia mengucapkan, barang siapa yang diberi rezeki bisa mengucapkan kalimat-kalimat itu ketika akan mati, maka ia tidak akan disentuh oleh api neraka. Ini kalimat tauhid, semuanya kalimat tauhid. Maka fahadihi sahadatun azimatun minallah li nafsihi bi wahdaniyatihi. Wa tasdiqun lisyahidin bidzalika min ibadihi. Wa hadha tasdiqu minallahi li ibadihi asyahidin lahu bit tauhid. Wa kadzalika ta'yiduhu lahum bil hujjah wal burhan. Kulluhu min dalaili ismihi al-mu'min. Maka ini merupakan kesaksian yang agung dari Allah untuk dirinya, yaitu kesaksian dengan keesaannya, menyatakan keesaan Allah, wahdaniyah, keesaan Allah Ta'ala, dan pembenaran bagi orang-orang yang telah bersaksi, yang menyatakan tauhid tadi, tidak ada sembahyang hak disembah kecuali Allah dari para hambanya. Dan kesaksian ini dan pembenaran ini minallah, dari Allah untuk para hambanya yang bersaksi, yang menyatakan ketauhidan untuk Allah. Dan demikian pula ta'yiduhu, Allah menguatkan mereka, yaitu dengan hujjah, dengan dalil, nas, dan juga bukti-bukti yang semua itu termasuk di antara dalail, yaitu dalil dari ini apa nama Allah Al-Mu'min. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, di antara nama-nama Allah adalah Al-Mu'min, dan ia ada berada dalam salah satu dari dua penafsiran, yaitu Al-Musaddiq. Al-Musaddiq itu yang membenarkan, Al-Musaddiq. Di makna mukmin berarti Al-Musaddiq. Alladhi yusaddiqu sadiqin bima yuqimu lahum min syawahidi sidqihim. Fa huwa alladhi saddaqa rusulahu wa anbiya'ahu fima ballaghu anhu. Wa syahida lahum bi annahum sadiquna bid dalail allati dalla biha ala sidqihim qadran wa khalqan, fa innahu subhanahu akhbara wa khabruhu sidqu wa khabaruhu asidqu wa qawluhu al-haqqu annahu la budda ayyara ibadu min al-ayatil afqiyati wa nafsiyati ma yubayyinu lahum anna al-wahya alladhi balaghat rusuluhu haqqun, balaghat rusuluhu haqqun. Faqala ta'ala sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq, ay al-Qur'an. Fa innahu huwa mutaqaddim fi qawlihi qul ara'aytum in kana min indillahi thumma kafartum bih
Tsumma qala awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Fa syahida subhanahu li rasulihi bi qawlihi anna ma jaa bihi haqqun wa wa'dahu ayyara al-ibad min ayatihi fi'liyah al-khalqiyyah ma yashhadu bidzalika aidan. Tsumma dzakara ma huwa a'zamu min dzalika wa ajallu wa huwa syahadatuhu subhanahu ala kulli syai'. Nah, jadi di antara nama Allah itu Al-Mu'min, dan di antara maknanya yaitu Al-Musaddiq, yang membenarkan. Itu dia yang membenarkan orang-orang yang benar dengan apa yang yuqimu lahu minasyawahid, yang ditegakkan untuk mereka berupa bukti-bukti kebenaran mereka. Dan dialah yang membenarkan para rasulnya dan para nabinya di dalam apa yang mereka sampaikan dari Allah, yaitu wahyu dari Allah. Wa syahida lahum bi annahu shadiqun, dan Allah pun bersaksi untuk mereka bahwa mereka ini adalah orang-orang yang shadiqun, yang benar, yang jujur, yaitu dengan dalil-dalil yang menunjukkan kebenaran mereka, qada'an wa khalqan. Fa innahu subhanahu akhbara, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan, dan khabar berita dari Allah itu adalah benar. Firman Allah itu adalah benar adanya, dan bahwasanya para hamba mesti akan melihat dan menyaksikan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, baik yang ada di jagat raya maupun yang ada di dalam dirinya sendiri. Ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah yang menunjukkan bahwa Allah itu esa, yang menerangkan untuk mereka bahwasanya wahyu yang disampaikan oleh para rasul Allah itu adalah benar. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran dengan surat Fussilat ayat 53, sanurihim ayatina, kami akan memperlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami yang ada di ufuk, di jagat, di alam semesta, dan juga di dalam diri mereka, hingga tampak jelas bagi mereka bahwasanya anahul haqqu, bahwasanya Al-Quran itu adalah benar. Al-Quran itu adalah benar. Fa innahu huwal mutaqaddim, maksudnya dia yang mutaqaddim bi qoulihi, ya, dia berfirman Allah Ta'ala, Allah berfirman sebelum itu, ya qul ara'aitu, sebelum ayat 53 di ayat 52 berfirman, katakanlah bagaimana pendapat kalian, in kana min indillahi tsumma kafartum bihi, jika itu berasal dari sisi Allah kemudian kalian kufur, kalian mengingkarinya. Kemudian Allah berfirman, awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid, tidakkah cukup bi rabbika, bagi apa, yaitu dengan Rabbmu, bahwasanya dia itu syahidun ala kulli syai', ala kulli syahid maksudnya bahwa menyaksikan atas segala sesuatu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bersaksi untuk Rasulnya dengan firman-Nya bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasul itu adalah benar. Dan Allah berjanji padanya bahwasanya para hamba-Nya, semua para hamba ini akan melihat di antara tanda-tanda kebesaran Allah, baik berupa fi'liyah, apa yang dilakukan oleh Allah maupun yang diciptakan oleh Allah, yang semua itu juga menyatakan, ya, menyaksikan, jadi saksi ini apa, atas kebenaran apa yang dibawa oleh Rasul. Kemudian dia menyebutkan apa yang lebih besar dari semua itu dan lebih agung, yaitu kesaksian Allah Subhanahu wa Ta'ala ala kulli syai', atas segala sesuatu.
Wa hadha makna qauli Qatadah rahimahullah al-mu'min amana li qaulihi annahu haqqun. Ini makna perkataan Qatadah rahimahullah al-mu'min amana li qaulihi annahu haqqun. Al-mu'min itu aman, ya, percaya li qaulihi annahu haqqun, kepada perkataannya bahwasanya itu adalah benar. Sebagaimana di antara dalil dari nama Allah Al-Mu'min yaitu ta'minul khaif. Ta'min dikata amana yu'aminu, khaif memberikan keamanan bagi orang yang takut. Maka terjemahnya memberi keamanan. Ini tidak salah. Di antara makna dari nama al-mu'min ta'minul khaif, memberikan keamanan bagi orang yang khaif, takut. Wa dzalika fi ita'ihi al-aman wa huwa dziddul ikhafah, yaitu dengan memberikan kepada hamba tadi, kepada orang yang takut tadi, rasa aman, keamanan, aman. Dan aman ini kebalikan dari ikhafah. Ikhafah itu maksudnya menjadikan takut, kalau ini menjadikan aman dan nyaman. Qala Allah Ta'ala alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Surat Quraisy, yaitu yang memberikan makan kepada mereka dari kelaparan, wa amanahum min khauf, dan memberikan keamanan kepada mereka dari rasa takut, sehingga mereka tidak punya rasa takut, tidak memiliki rasa takut di hati. Wa qala ta'ala wa yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan sungguh dia benar-benar akan menggantikan, ya, untuk mereka dari min ba'di khaufihim, dari rasa takutnya, setelah mereka memiliki rasa takut diganti dengan keamanan, merasa aman. Aman berarti merasa tenang, tentram, dan tidak ada rasa takut. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, al-mu'min ay amana khalqahu min ay yadlimahu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan al-mu'min yaitu amana khalqahu, memberikan keamanan kepada makhluknya, min ayat dimahu, yaitu dari mendolimi mereka. Allah tidak akan mendolimi mereka. Mereka aman dari kezaliman dari Allah. Allah tidak akan berbuat zalim kepada mereka. Allah tidak akan mendolimi mereka. Fa kullu khaifin yasduqu fi luju'ihi ila Allah yajiduhu subhanahu mu'amminan lahu minal khawf, fa amnul ibadi wa amnul biladi biyadihi subhanah. Masya Allah, penting. Maka setiap orang yang takut, masih memiliki rasa takut, kekhawatiran, maka yasduku fi ruju' ila Allah, ketika dia benar-benar rujuk, bersandar sepenuhnya kepada Allah Ta'ala, maka niscaya dia akan mendapati Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha memberikan keamanan kepadanya dari rasa takut. Maka fa'amnul ibad wa amnul bilad, maka keamanan para hamba dan juga keamanan negeri itu biyadihi subhanahu wa ta'ala, itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika orang memahami semacam ini, ya, maka hendaknya tidak ada rasa takut harusnya dari apapun kekhawatiran dari itu, karena semua itu di tangan Allah. Dan Allah ala kulli syai'in qadir, Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Maka ketika ada rasa takut, tidaklah bersandar minta keamanan kepada jin, kepada makhluk, kepada yang lain, tapi kepada Allah.
Karena Allah ini yang menjamin, Maha memberikan keamanan kepada hamba. Wa bima taqaddama yu'lamu anna ismallah al-mu'min yadullu ala ma'anin adimatin wa umurin jalilah yumkinu talkhisu ahammiha fi niqatil taliyah. Boleh menyebutkan dari pembahasan yang telah disebutkan, diketahui bahwasanya nama Allah Al-Mu'min ini menunjukkan makna yang agung dan perkara-perkara yang besar yang mungkin akan diringkas dan yang terpenting dalam beberapa poin berikut ini. Qala wa min dalaili ismihi al-mu'min syahadatuhu subhanahu li nafsihi bit tauhid wa hiya a'dhamu syahadatin min a'dhami syahidin li a'dhami masyhudin bihi. Di antara dalil yang ditunjukkan oleh nama al-mu'min, kandungan dari nama mukmin ini, yaitu kesaksian Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dengan tauhid. Allah menyatakan ketauhidan untuknya. Insyaallah la ilaha illa huwa. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak disembah kecuali Dia, ini tauhid. Dan ini merupakan a'dhamu syahadah, kesaksian yang paling agung, karena keagungan yang bersaksi, demikian juga keagungan yang diisi dari persaksian itu. Isi persaksian tauhid, sesuatu yang agung. Yang bersaksi adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa minha tasdiquhu subhanahu lisyahidin lahu bit tauhid wa syahadatu lahum bi anna ma qaluhu haqqun wa sidqun, yaitu pembenaran dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang menyatakan ketauhidan untuknya, yang memberikan kesaksian bahwasanya untuk Allah dengan tauhid, bahwasanya tidak ada sembahan yang hak disembah kecuali Allah, dan kesaksian untuk mereka bahwasanya apa yang mereka ucapkan itu adalah benar. Itu adalah benar. Yang ketiga, wa minha tasdiquhu li anbiya'ihi bil hujaji wal bayyinat bi anna ma qaluhu wa ballaghuhu anillahi haqqun la raiba fihi wa sidqun la tira'a fihi. Yaitu pembenaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk para nabi-nabinya dengan hujah-hujah dan keterangan-keterangan bahwasanya apa yang disampaikan, diucapkan oleh para nabi dan para rasul, yang disampaikan oleh para nabi dan rasul itu dari Allah itu adalah benar, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hakun wasidkun, dan kejujuran, tidak ada kedustaan atau bukan karangan-karangan dari para nabi dan rasul. Semuanya itu adalah benar dan jujur. Wa minha termasuk mana mukmin ini anahu yusaddiqu ibadahu ma wa'adahu minan nasr wa tamkin, bahwasanya Allah membenarkan para hambanya dengan apa yang dijanjikan kepada mereka berupa pertolongan dan juga tamkin, diberi apa? Kekuatan, jadi kekuasaan yang kokoh. Qala ta'ala summa sadaqnahumul wa'da fa'anjaynahum wa man nasha. Jadi kemudian kami penuhi janji untuk mereka, fa'anjaynahum, maka kami selamatkan mereka, wa man nasha, dan orang-orang yang kami kehendaki. Wa qala ta'ala wa'adallahu alladziina amanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim
wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam ini surat An-Nur, ini ayat 55. Qala ta'ala wa'adallahu alladziina aamanu minkum. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Dia ridhoi bagi mereka, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan tiba menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Kemudian waminha yang berikutnya di antara jadi kandungan yang ditunjukkan oleh makna mukmin, nama Allah mukmin ini anahu bisa anahu yu'aminu ibadahu al-mu'minin wa awliya'ahu al-muttaqin min azabihi wa iqabihi, bahwasanya Allah memberikan keamanan bagi para hambanya yang beriman dan para wali-walinya yang bertakwa, yaitu diberi keamanan dari azabnya dan iqabnya dan hukumannya. Jadi orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah ini diberi keamanan dari azab dan hukuman Allah. Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman, dengan kesyirikan. Orang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan, dia tidak melakukan kesyirikan, maka mereka itulah orang-orang yang bagi mereka al-amn, bagi mereka adalah keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk dan keamanan dunia di akhirat, dan juga mendapatkan petunjuk. Ini orang-orang yang beriman dan tidak melakukan kesyirikan. Ini keutamaan ketauhidan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala afaman yulqa bin nari khairun amma ya'ti amina yaumil qiyamah. Maka apakah orang yang dilemparkan ke dalam api neraka itu lebih baik, ataukah orang yang ya'ti datang dalam keadaan aman pada hari kiamat? Jadi mana yang lebih baik untuk orang yang datang dalam keadaan aman, tidak mendapatkan azab? Wa qala ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka tidak ada rasa takut dan kekhawatiran bagi mereka, wa lahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Kemudian berikutnya, wa minha, antara kandungan dari nama al-mu'min, anahu yunjizuhu ma wa'adahu min al-fawzil azim wa dukhulil jannati na'im. Allah menunaikan janjinya untuk mereka
berupa al-fawzul adzim, memberikan keuntungan yang agung, dan dimasukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Qala ta'ala wa qul alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini Az-Zumar, ini ayat 74, Allah Subhanahu wa taala dan berfirman di situ, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya, kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Maka dikatakan mendapat fauzul adzim. Fauz itu sebetulnya kesuksesan yang agung itu apabila orang itu dimasukkan ke dalam surga, diselamatkan dari api neraka. Itu baru sukses. Kalau hanya sekedar di dunia, sukses di dunia, usahanya sukses, tapi belum tentu dijamin masuk surga, apalagi nanti ujungnya masuk neraka. Nah, maka itu bukan kesuksesan. Nanti kan kesuksesan apabila orang itu telah dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka. Jadi di akhirat, kehidupan yang abadi, sesungguhnya kehidupan di akhirat. Kemudian wa minha ta'minuhu subhanahu wa ta'ala khaifina bi ita'ihim al-aman wa wazidul ikhafah. Kama qala subhanahu wa ta'ala alladzi at'amahu min ju'i wa amana min khauf. Jadi ada makna Allah itu memiliki makna al-mu'min, yaitu Allah memberikan keamanan kepada orang-orang yang khaif, orang-orang yang memiliki rasa takut, yaitu dengan memberikan keamanan kepada mereka. Aman berarti ini tidak memiliki rasa takut. Bagaimana Allah berfirman tadi, alladzi at'amahu min ju'i wa amana min khauf, yaitu dialah zat yang memberikan makan kepada mereka dari kelaparan dan memberikan keamanan bagi mereka dari rasa takut. Ada nama Allah As-Shadiq, maka ini ada di dalam satu ayat di dalam kitab Allah Azza wa Jalla. Wa yaqulu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, wa 'alal ladzina hadu harramna kulla dhi dhufur wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim shuhumahuma illa ma hamalas duhuruhuma awil khawaya aw makhtalata bi adab dzalika jazainahum bi baghihim wa inna lasadiqun. Ini surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala adalah berfirman di situ di ayat 146, wa 'alal ladzina hadu harramna kulla dhi dhufur, dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan semua hewan yang berkuku, dan kami haramkan kepada mereka lemak sapi dan domba, kecuali yang melekat di punggungnya, atau yang dalam isi perutnya, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami menghukum mereka karena kedurhakaannya, dan sungguh kami maha benar. Wa inna la shadiqun, dan sesungguhnya kami la shadiqun, maha benar.
Ai as-shadiq fi wa'dihi wa wa'idihi. Maksudnya yang maha benar di dalam janjinya dan ancamannya. Wa fi kulli ma yukhbiru bihi, dan dalam setiap apa yang diberitakan oleh Allah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka tidak ada keraguan bahwa Allah Ta'ala wa'adal muti'in, Allah memberikan janji kepada orang-orang yang taat bahwasanya Allah akan memberikan ganjaran kepada mereka, dan memberikan janji kepada orang-orang yang mau meminta kepada Allah, Allah berjanji akan mengijabahinya. Wa huwa shadiq alladzi la yakhlufu mi'ah, dan dialah maha benar yang tidak pernah menyelisihi janji. Qala Allah Ta'ala wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Ya, janji Allah itu ada benar, dan siapa yang lebih benar daripada Allah yang gila di ucapannya. Kurang 1 menit ya, bisa? Sudah. Kurang 1 menit kan? Baik. Dan di antara asal. Baik. Nah, kita adzan dulu sejenak. Nanti habis adzan tinggal beberapa ayat kita lanjut. Baik, adzan dulu.
Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit. Wa min asal iman bi hadzal ismi anna al-muhsina la yakhafu ladayhi subhanahu wa ta'ala dzulma wa la hadma wa la yakhafu ba'sa wa la rahaqa aw ayudayya lahu misqala dzarratin bi anna Allah azza wa jalla wa'ada wa huwa as-sadiq bi tawfiyatihi al-'amilina ujurahum wa in kana misqala dzarratin jazahu biha wa la yudayyi'uha 'alaihi wa yudha'ifu liman yasha wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Di antara asal dampak positifnya apa sih mengimani Allah itu? Ya, beriman dengan nama Allah Al-Mu'min, yaitu bahwasanya orang yang berbuat ihsan, orang yang berbuat baik, orang yang berbuat taat itu tidak khawatir, tidak akan ada rasa takut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan takut didolimi, tidak akan takut dianiaya, tidak akan takut untuk tidak diberi balasan. Dan walaupun sebesar zarrah, sekecil apapun, pasti akan ada balasannya. Kita yakin itu, sehingga memberikan motivasi apa? Giat beramal. Walaupun ada beramal sedikit, Fabayya malam sekolah dzarratin khairan yarah. Barang siapa akan amal kebaikan walaupun seberat darah itu sangat kecil. Misalkan ada lubang kecil kena sinar matahari, ada kayak debu gitu. Nah itu darah, ada yang menyebutkan itu. Sekecil itu pun Allah pasti dia akan melihat balasannya, pasti Allah akan berikan balasannya. Gitu. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla telah berjanji dan Allah itu maha benar janjinya dan maha menepati janji, yaitu bahwasanya Allah akan memberikan balasan dengan balasan yang sempurna bagi orang-orang yang beramal, akan memberikan ganjaran balasan dengan sempurna, walaupun hanya sebesar darah, sesuatu yang sangat kecil, Allah pasti akan memberikan balasannya. Allah tidak menyia-nyiakannya. Tidak ada yang dihilangkan oleh Allah. Bahkan Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah akan memberikan kepadanya dari sisi Allah pahala yang besar. Kayak ini, walaupun Anda nggak dilihat kurang, walaupun kita nggak dilihat kurang, kita berbuat baik, entah berzikir, baca Al-Quran, berdoa, semua akan ada nilai pahalanya. Tidak ada yang sia-sia. Maka semangat mendoakan amal ketaatan walaupun sendirian. Bahkan terkadang amalannya sendiri nggak ada yang melihat, itu lebih ikhlas. Bisa jadi itu yang diterima oleh Allah. Adapun orang yang musyi wa amal musyi'u fayujazihi bisayyi'atin misliha. Adapun orang yang berbuat dosa, berbuat tidak baik, berbuat kejelekan, maka Allah akan memberikan balasan sesuai dengan kejelekan yang dia lakukan. Dan akan dihapuskan darinya dengan bertaubat dan penyesalan dan beristighfar, wal hasanat wal masoib, dengan diberikan melakukan kebaikan-kebaikan. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Jadi amal kebaikan akan bisa menghilangkan amal kejelekan. Demikian juga dengan musibah bisa menjadi kafarah bagi dosa-dosa dan kesalahan. Maka kalau ada orang sakit, kena musibah, kita di ada doanya apa? La ba'sa tuhur, insyaallah. Tidak apa-apa, ya, yang sabar. Semoga ini bisa membersihkan dosa-dosa ini. Ini pun menjadikan motivasi ketika kita terjatuh di dalam perbuatan yang salah, perbuatan dosa, segera beristighfar, segera bertaubat. Allah Maha Pengampun, Allah akan mengampuni itu. Allah akan jadi apa? Mengampuni dosa-dosa ketika orang itu mau segera bertobat dan beristighfar. Qala ta'ala ulaika alladziina nataqabbalu 'anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu 'an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa as-sidqil ladzi kanu yu'adun. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berfirman di dalam surat Al-Ahqaf, jadi mereka itulah orang-orang yang nataqabbalu anhum ahsana, kami terima dari mereka ahsana ma 'amilu. Jadi ya lebih baik atau sebaik-baik apa yang mereka
lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa sidqil ladzi kanu yu'adun. Jadi kesalahan-kesalahannya diampuni fi ashabil jannah, dan di tengah-tengah penghuni surga, wa sidqil ladzi kanu yu'adun, bagi janji yang benar yang dijanjikan kepada mereka. Semoga ini mereka bisa memberikan faedah kepada kita semuanya, memberikan semakin bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, menuju bersandar kepada Allah, kemudian berikan motivasi untuk banyak melakukan amal ketaatan kepada Allah, dan semoga Allah menerima semua amal yang kita lakukan dan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Kita cukup sampai di sini. Naktafi bihadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.